saat ini Tuhan, kami akan masuk dalam ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang mengambil alih setiap ibadah kami pada saat ini. Terima kasih Bapa yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan masuk dalam ibadah kami pada saat ini. Haleluya, haleluya. Amin. Kita mengangkat dunia yang berkata kepada Tuhan, Yesus Engkau sungguh baik. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap kami pada saat sore hari ini, kami membawa setiap ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Terima kasih Tuhan.
kasih Bapa yang baik. Engkau adalah Allah yang tak terbatas di dalam setiap kehidupan kami. Berkati seluruh kami Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Kami serahkan ibadah kami dan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya ya Tuhan, firman-Mu itu akan memberkati kami seluruh umat-Mu yang hadir pada sore hari ini. Kami percaya, ditambahkanlah iman percaya kami di dalam Tuhan. Dan kami mendapatkan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Mendapatkan pengertian yang baru yang dari Tuhan. Kami butuh Engkau bekerja. Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Ambil alih Tuhan seluruh kehidupan kami. Ambil alih ibadah kami pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tidak satu pun yang dilalungkan dari antara kami pada sore hari ini. Kami datang tidak akan sama dengan pulang ya Tuhan. Kami akan membawa kekuatan yang dari Tuhan. Iman yang diperbaharui menjadi milik kami pada sore hari ini. Kami bawa hati kami di dalam Engkau ya Tuhan pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kita semua sehat dalam berkat anugerah Tuhan, walaupun ada beberapa jemaat Tuhan yang masih kurang sehat. Ya, sepanjang 2 minggu ini dikunjungi masih ada beberapa yang kurang sehat. Kita doakan supaya semua dalam kondisi sehat. Kita semua yang ada pada sore hari ini sehat ditolong oleh Tuhan. Salam hormat dari Bapak Ibu Gembala Sidang. Beliau tidak bisa bersama dengan kita pada sore hari ini. Bapak Gembala sudah kembali ke Indonesia, tapi Ibu sore hari ini akan sampai di Indonesia. Kita doakan supaya semua sehat dan hari Minggu bisa berjumpa dengan seluruh jemaat Tuhan dalam keadaan sukacita dan dalam berkat Tuhan. Amin. Kita doakan juga semua jemaat Tuhan yang tidak hadir pada sore hari ini. Kebanyakan mereka karena kurang sehat, tadi sudah siap-siap ibadah, tapi merasa pusing. Kita doakan supaya semua sehat. Amin. Saling mendoakan kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan tolong kita ya. Baik. Firman Tuhan pada hari ini kelanjutan dari tentang karakter-karakter yang berkenan kepada Tuhan menjelang hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak banyak gereja-gereja yang menyampaikan bagaimana karakter-karakter kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kebanyakan gereja-gereja pada akhir zaman ini menyampaikan berkat dan berkat secara materi. Tapi kali ini Bapak Ibu kita bersyukur gereja Tuhan kurang lebih sudah 2 bulan mengingatkan kita kembali bagaimana kita harus memiliki karakter di dalam Tuhan, di dalam mempersiapkan hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita jangan terlena dengan segala keadaan kita pada saat ini. Jangan kita merasa hidup kita baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik. Karena apa? Karena tidak ada firman Tuhan yang mengingatkan atau menegur kita. Firman Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau bisa setiap hari Minggu itu mengingatkan kita, kalau bisa menghajar, menegur kita. Karena apa? Itulah tujuan firman Tuhan disampaikan, bukan untuk menina-bobokan kita. Kalau mau menina-bobokan kita, Bapak Ibu, jangan sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali datang, kita tidak terangkat. Karena itu, firman Tuhan, gereja Tuhan ini sudah 2 bulan disampaikan bagaimana kita harus mempersiapkan karakter kita di dalam berjumpa, di dalam menantikan hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Walaupun kita nggak tahu kapan hari kedatangan Tuhan itu, tapi kita harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut pengantin itu. Sama seperti kita dulu waktu mempersiapkan kita mau pengantin, mau menikah, itu enggak instan, enggak butuh waktu ya. Harus mempersiapkan cari ini, cari baju, cari segala-galanya, itu perlu persiapan. Perlu dimatangkan supaya pada hari H itu semua diberkati. Sama Tuhan kita juga begitu Bapak Ibu. Sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu kita perlu mempersiapkan karakter kita, bukan kedewasaan kita, bukan kedewasaan secara umur.
Umur bisa dewasa, bisa tua, tapi karakter belum tentu. Ada kita lihat ya, sudah dewasa tapi kelakuannya kayak anak-anak. Nah, yang Tuhan mau adalah kedewasaan kita di dalam Tuhan, kedewasaan kita secara rohani, kedewasaan kita secara batinia, bukan kedewasaan di dalam umur, bukan kedewasaan kita di dalam menjalani hari-hari hidup ini, tapi kedewasaan karakter kita di dalam mengikut Tuhan. Tadi kami di Cengkareng, bayangin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan Pak Enos, bahwasanya yang penting kita perbaharui itu adalah kebutuhan rohani kita, jangan hanya kebutuhan jasmani, tapi kebutuhan batinia kita ini perlu kita isi. Kalau kita nggak isi kebutuhan batinia kita ini, Bapak Ibu, lama-lama akan menjadi kering, tidak berguna dan dibakar. Kita nggak mau yang seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, kita mau kupas kembali dari kelanjutan firman Tuhan yang minggu lalu, dari Matius 25 ayat 14 sampai 30. Ini bicara tentang bagaimana kita setia di dalam mengelola talenta yang sudah Tuhan percayakan. Bapak Ibu nanti boleh baca seluruhnya dari kitab Matius 25 ini ayat 14 sampai 30. Tapi saya baca dulu beberapa ayat kepada kita sebagai kata firman Tuhan pendahuluan. Begini firman Tuhan. Matius 25 ayat 14 sampai 30, tapi tidak saya baca semuanya. Ayat 14 dikatakan begini firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Ini dulu kita bahas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya buat judul khotbah saya pada hari ini adalah setia mengelola talenta yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, kita semua jemaat Tuhan yang ada ini, kita pasti memiliki minimal 1 talenta. Ada yang nggak punya talenta di tempat ini? Pasti kita semua punya, ya, minimal 1. Nah, Bapak Ibu, dalam perumpamaan ini, Yesus menggambarkan seorang tuan yang mempercayakan hartanya kepada hambanya sebelum ia pergi tanpa memberitahukan jangka waktu kapan tuannya itu akan kembali. Sewaktu dia mau pergi ke luar negeri, dia tidak memberitahukan aku akan pulang tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tetapi dia memberikan kepada hambanya ada 3, 1 diberi 5, yang 1 lagi diberi 2, yang 1 lagi diberi 1 talenta. Jadi minimal kita semua yang ada ini memiliki 1 talenta. Dan Tuhan itu adil, Tuannya itu adil. Masing-masing diberikan menurut kesanggupannya. Yang 5 diberikan 5, tentu tuannya ini tahu kemampuan daripada hambanya yang diberikan 5. Yang 2 diberikan 2, tentu tuannya tahu kemampuannya. Yang 1 juga demikian. Jadi Tuhan itu adil. Setidaknya satu-satu di antara kita ini diberikan. Tinggal bagaimana kita mengelola talenta yang diberikan Tuhan itu. Ya, tapi tuannya itu akan datang nanti untuk mengadakan perhitungan. Perhitungan terhadap apa? Pertanggungjawaban kepada talenta yang diberikan kepada hamba-hambanya itu. Kita mau cross check dulu, kita mau lihat dulu. 1 talenta itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan 6.000 dinar. Ya, 6.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah 1 hari daripada pekerja. Upah minimumnya 1 hari 1 dinar, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang ini berbeda-beda ya. Upah harian itu berbeda-beda, ada yang 100, ada yang 120, ada yang 150. Kita buatlah rata-ratanya 120 lah per hari, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Yang punya karyawan, ada di sini yang punya karyawan?
Rata-rata berapa satu hari satu karyawan Pak Joni upahnya? Tergantung komisi atau tergantung penghasilan? Komisi ya, sistem komisi ya. Berarti bisa lebih besar dari 120 per hari. Ya, jadi kita hitung dulu ya, 120 dulu ya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Terlalu kecil? Ya, semoga kelihatan yang matanya masih jelas. Nah, Bapak Ibu, doakan ya supaya kita bisa diberkati Tuhan dengan layar yang lebih bagus lagi. Nah, satu talenta itu sama upahnya dengan 6.000 dinar. 6.000 dinar itu adalah upah satu hari. Berarti yang satu talenta sama dengan 6.000 dikali 120.000. Hasilnya 720 juta. Upah yang diberikan kepada yang satu talenta. Yang dua talenta itu kalau dirupiahkan 1,4 miliar. Yang 5 talenta kalau dirupiahkan 3, miliar. Cukup besar ya Bapak Ibu ya. Cukup besar. Kalau dikali 150 Bapak Ibu bisa hitung sendiri. Yang satu talenta 900 juta. Yang 2 talenta 1,8 miliar. Yang 5 talenta itu 4,5 miliar. Jadi tuannya itu mempercayakan begitu besar jumlah uang yang dipercayakan kepada mereka untuk mereka kelola. Tapi apa yang terjadi? Tuhan kita itu Bapak Ibu, dan Tuhan itu adil, dia nggak berikan asal-asalan. Dia tahu batas kemampuan, batas kesanggupan dari hamba-hambanya. Sama dengan Tuhan kita itu, dia tahu batas kekuatan kita. Tuhan tahu batas kemampuan kita di dalam mengerjakan daripada talenta yang diberikan kepada kita. Kita melihat yang pertama Bapak Ibu adalah jangan iri hati. Kita melihat dari tiga hamba-hamba ini, yang pertama kita lihat adalah jangan iri hati. Mengapa kita nggak harus iri hati? Mengapa kita nggak boleh iri hati? Karena apa? Karena setiap orang dipercayakan talenta yang berbeda. Kita ini nggak sama talentanya, berbeda-beda Bapak Ibu. Karena itu saling melengkapi. Ada yang pintar main musik, kayak Yolanda, Ferry, nggak semua bisa seperti itu. Ada yang pintar di bidang yang lain. Ada yang pintar di bidang-bidang yang lain. Jadi saling memperlengkapi. Kalau semua kita ini pintar di musik semua, nanti nggak ada WL-nya, nggak ada soundman-nya, nggak ada penerima tamu, nggak ada nanti kolektannya. Jadi semua kita punya talenta masing-masing dan dipercayakan Tuhan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi Tuhan memberikan itu nggak asal-asal. Tuhan tahu di mana kekuatan dari hambaku ini. Kalau aku percayakan seperti ini, kalau aku percayakan 5, kalau aku percayakan 2, kalau aku percayakan 1. Sangat bodoh Tuhannya, sangat bodoh Tuhan ini. Dia tahu hambanya itu nggak bisa mengelola 5, tapi diberikan 5. Yang salah adalah Tuhannya, bukan hambanya. Jadi di sini adalah yang pertama adalah jangan iri hati. Karena apa? Tuhan memberikan kepada kita itu talenta yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan kita. Sama seperti hamba-hamba ini. Di ayat 15 dikatakan begini. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Tuhannya nggak peduli, pokoknya aku udah kasih kamu talenta sesuai dengan kemampuanmu, terserah kamu mengelolanya seperti apa dan bagaimana. Jadi Tuhan itu adil, Tuhannya itu adil karena memberikan sesuai dengan batas kemampuan dari hamba-hambanya. Tuhan tahu yang batas kekuatan kita, Tuhan tahu di mana kekuatan daripada anak-anakku ini. Sama kayak bos, dia tahu karyawannya yang mana yang pintar, mana yang bisa dikasih 5, mana yang dikasih 2. Bos nggak mungkin kasih dia 5 kalau kemampuannya cuma 2. Yang bodoh adalah bosnya kalau dikasih lebih. Karena apa? Itu nanti akan berantakan.
Satu pun nggak selesai, yang ada yang satu malah berantakan. Jadi Tuhan itu adil. Tuhan kita itu pun demikian Bapak Ibu kepada kita. Jadi nggak perlu iri terhadap talenta orang lain. Tetapi bersyukurlah dan kembangkan apa yang ada pada kita. Karena yang penting bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi bagaimana kita mengelolanya. Bukan karena banyak. Yang 5 berkata, kenapa aku diberi 5? Kenapa enggak 2? Kenapa enggak 1? Enggak. Mereka fokus mengerjakan daripada talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nanti kita lihat yang 1 itu bukan fokus, dia malah menyalahkan tuannya, dia malah menyalahkan keadaan, bukannya dia introspeksi dirinya, tapi menyalahkan keadaan. Jadi, yang pertama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan iri hati. Ini penting bagi kita Bapak Ibu untuk mempersiapkan hati kita, karakter kita menyambut hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Karena berbahaya Bapak Ibu kalau kita memiliki hati yang iri. Bapak Ibu kalau ingat di Alkitab tentang iri hati, yang Bapak Ibu ingat tokohnya siapa? Ada yang tahu? Saul terhadap Daud. Karena iri hati, Saul iri hati kepada Daud. Padahal raja yang pertama yang ditahbiskan, diurapi oleh Samuel adalah Saul. Tapi mengapa dia tidak sampai kepada panggilan Tuhan itu? Kenapa dia tidak bisa menjadi raja sepenuhnya di Israel? Karena pertama, memiliki hati yang tidak taat. Bapak Ibu kalau mengikuti pendalaman Alkitab Clearside, kita sedang masuk di dalam itu. Nanti di pasal 17 sampai 18 itu luar biasa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mendengarkan dan menggali kembali itu tuh, rasa iri hati itu bisa menimbulkan jadi pembunuhan Bapak Ibu. Dan itu akan mencelakai diri kita sendiri. Jadi hati-hati dengan sifat iri hati, dengki. Itu nggak boleh kita pertahankan sebagai anak Tuhan. Tapi ini pilihannya Bapak Ibu ya. Kalau jemaat Tuhan mau mempertahankan sikap yang seperti itu, karakter yang seperti itu, jangan salahkan nanti kalau nggak terangkat Bapak Ibu. Karena sudah disampaikan jauh-jauh hari. Nanti Bapak Ibu boleh ikuti kembali pendalaman Alkitab Clearside. Karena sikap, karakter yang dimiliki oleh Raja Saul, iri hati itu membuat dia itu gagal dan akhirnya nggak sampai pada rencana Tuhan. Berbahaya Bapak Ibu ya. Karakter iri hati itu sangat berbahaya. Jadi Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu kedalaman hati kita, seberapa Tuhan berikan kepada kita talenta itu. Jadi kita bersyukur ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan, yang penting bukan berapa banyak yang kita punya, tetapi bagaimana kita mengelola talenta yang Tuhan berikan. Jadi harus jauh-jauh dibuang rasa iri hati ya Bapak Ibu ya. Jangan iri hati kenapa dia bisa, kenapa dia mampu, kenapa dia bisa cantik, kenapa dia bisa langsing. Kok aku nggak bisa gitu. Minggu lalu saya sampaikan di Cengkareng, firman Tuhan adalah hidup ini nggak sama, selalu ada perubahan. Bapak Ibu bisa merasa hidup selalu berubah, nggak selalu enak ya. Kadang kaya, kadang ada uang, kadang nggak punya uang. Atau kita semua selalu punya uang? Enggak ya? Enggak ya? Enggak selalu kita punya uang. Sekalipun kita merasa, rasanya kayaknya dia tuh nggak pernah nggak punya uang. Pasti punya uang. Kenapa? Dia selalu kayaknya bagaimana gitu. Yang kelihatan. Kalau kita tanya, pasti. Yang orang kaya sekalipun, pasti dia pernah merasa nggak punya uang.
Dulu kita merasa kayaknya waktu muda sehat aja, nggak tidur 2 malam juga, pelayanan ke sana kemari juga sehat-sehat aja. Sekarang nggak sama. 2 minggu saya harus mengerjakan segala sesuatu, tepar juga. Dulu enggak Bapak Ibu. Mau pulang malam, mau pulang jam berapa pun sehat aja gitu. Sekarang enggak lagi. Terjadi perubahan. Dulu enggak segemuk ini. Dulu enggak segemuk ini Bapak Ibu. Jadi semua berubah ya. Hidup ini berubah. Karena itu nggak perlu iri hati. Tinggal kita bagaimana mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan ini dalam hidup kita. Fokus aja. Fokus. Artinya apa? Abaikan situasi, kondisi yang menghalangi kita untuk bisa sampai pada rencana Tuhan. Karena nggak semua orang mendukung kita Bapak Ibu. Pasangan kita pun belum tentu mendukung kita. Keluarga, orang dekat kita pun belum tentu mendukung kita. Gembala kita, pemimpin kita juga belum tentu. Pasti sedikit ada berseberangan. Tapi kalau itu sudah panggilan dari Tuhan, fokus kerjakan. Sama seperti Daud. Fokus dia, nggak mau dia bergeming dengan segala sesuatu apapun, walaupun Raja Saul membuat segala macam cara untuk membunuh dia. Tapi kita lihat Bapak Ibu apa yang terjadi. Di akhir daripada perjuangannya dia bisa menjadi raja. Jadi nggak usah terinteraksi dengan segala omongan-omongan yang membuat kita nggak sampai kepada rencana Tuhan itu. Abaikan. Yang membuat kita memundur, yang membuat kita mau kecewa, sakit hati, yang membuat kita jadi memiliki pikiran yang negatif melulu. Buang. Yang ada rugi kita. Rugi Bapak Ibu. Karena apa? Nanti kita lihat. Kenapa saya bilang rugi? Kita lihat nanti apa yang terjadi kepada yang punya 1 talenta itu. Jadi yang pertama Bapak Ibu, buang rasa iri hati. Ya, karena itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah jangan malas. Terlalu kecil ya Bapak Ibu. Jangan malas. Karena apa? Kita nggak boleh malas Bapak Ibu. Karena Tuhan menilai dari kesetiaan bukan kuantitas. Tuhan nggak minta berapa banyak. Berapa banyak yang sudah kamu hasilkan. Enggak. Tuhan minta kesetiaan kita di dalam mengelola talenta tersebut. Nggak yakin Bapak Ibu? Kita lihat di ayat 21. Dikatakan firman Tuhan begini. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku, yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. 22. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan tidak minta berapa banyak yang kau hasilkan. Enggak. Enggak ada dikatakan berapa banyak sudah kau hasilkan, kuberikan 5, yang 2. Enggak. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Enggak, Tuhan enggak minta kuantitasnya. Tuhan hanya minta lihat kesetiaan kita, ketekunan kita di dalam mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Makanya kadang saya selalu berdoa, kalau Bapak Ibu
Selalu ingat, saya selalu berdoa, Tuhan, temukan kami sedang mengerjakan panggilan Tuhan di setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi ketika Tuhan Yesus itu datang, kita itu sedang ditemukan mengerjakan panggilan Tuhan yang sedang Tuhan percayakan kepada kita ini. Bukan, kita nggak tahu di ujung itu akan selesai daripada panggilan kita nggak tahu. Tapi Tuhan lihat, ini anakku tekun sedang mengerjakan. Walaupun kadang-kala kita lemah, kadang-kala hampir mundur, menyerah. Atau kadang-kala kita menyimpang sedikit. Karena banyak persoalan, banyak pergumulan, atau banyak tantangan yang kita hadapi. Membuat kita, Tuhan, aku menyerah. Aku nggak sanggup. Aku nggak mampu lagi. Karena kita ini nggak selalu kuat, Bapak Ibu. Pasti kita pernah lemah. Sekuat-kuatnya kita, pasti kita pernah lemah. Tapi itu nggak membuat kita makin jauh. Makanya pentingnya kita ada dalam persekutuan, pentingnya kita ada dalam pelayanan. Supaya apa? Ketika kita sudah mulai menjauh, ada orang yang mengarahkan, sehingga kembali kita di dalam tracknya kita masing-masing. Bukan karena kami hebat gereja Tuhan, bukan karena kami yang Tuhan, apaan sih? Selalu diingat-ingatin, selalu dikunjungin. Bukan, Bapak Ibu. Karena kami mau, kita itu mau sama-sama di dalam Tuhan. Kita itu mau sama-sama di dalam tracknya kita masing-masing. Karena tracknya kita berbeda-beda, Bapak Ibu. Bapak Ibu dipanggil dalam dunia marketplace ini. Kami dipanggil dalam full time ini. Semua kita punya bagian masing-masing. Semua kita punya tracknya masing-masing, jalannya masing-masing. Tapi tujuan kita ke surga, menggenapi panggilan Tuhan di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin, Bapak Ibu. Jangan merasa, aku nggak bisa, Kak. Aku nggak bisa di mimbar itu. Nggak semua harus di mimbar. Nggak semua, Bapak Ibu. Mesti ada pendoa syafaat. Mesti ada juga jemaat yang setia. Kalau nggak ada, karena capek juga Bapak Ibu mengunjungi jemaat yang nggak setia. Harusnya yang sudah setia semakin setia, yang belum setia itu semakin setia di dalam Tuhan. Karena mereka juga pasti punya tracknya masing-masing dalam Tuhan. Kalau penuhi jemaat, Bapak Ibu, senang kan ya? Senang kan kalau penuh kursi-kursi ini datang sama jemaat Tuhan? Mereka datang aja kita sudah diberkati. Apalagi kalau ikut dalam pelayanan. Jadi dikatakan jangan malas. Tuhan tidak meminta berapa banyak kuantitas yang kita hasilkan, tapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan kita. Tentu kalau orang yang setia itu enggak malas. Tentu kalau orang yang setia itu enggak berpangku tangan. Tentu di dalamnya itu ada jerih lelah. Ada jerih lelahnya Bapak Ibu. Kayak Pak Boy, ya seorang engineering. Dia nggak bisa langsung sampai engineering Bapak Ibu. Dia pasti berlelah-lelah. Harus meninggalkan keluarga, keluar kota. Begitu ya Pak Boy ya. Jadi ada harga yang harus kita bayar. Sama kok Ferry juga kurasa nggak langsung bisa pintar main musik ya kok. Nggak berpangku tangan kan ya. Tentu ada yang harus dikerjakan, berjerih lelah. Kalau saya ingat dulu waktu pandemi, Kak Yolanda, Kak Fer, boleh nggak rekam musik? Wah, gimana ya Kak, harus satukan yang ini, satukan yang ini, satukan yang ini untuk bisa menjadi dapat suara yang bagus. Berjerih lelah Bapak Ibu. Nggak tiba-tiba jadi begitu saja, enggak. Saya tahu lah, saya aja yang mengeditnya. Aduh Tuhan, belum lagi nanti HP-nya yang bagaimana, belum lagi sinyal berjam-jam. Bapak Ibu, saya kalau ngedit ibadah itu bisa saya 4-5 jam mengeditnya. Kok Ali tahu lah ya kok ya. Untuk mengedit itu nggak mudah Bapak Ibu. Walaupun hasilnya masih seperti itu, tapi nggak mudah. Jadi hamba yang kedua itu ada jerih lelah yang dilakukan. Kita pun untuk menanggalkan rasa malas kita, rasa iri hati itu tuh
perlu berjeri lelah. Supaya apa? Supaya itu nggak ada di hati kita. Nggak mudah. Nggak mudah Bapak Ibu. Itu harus kita lepaskan. Kita harus berjeri lelah. Tuhan tolong aku. Tuhan mampukan aku. Tuhan urapi aku. Tuhan aku nggak mampu Tuhan. Tapi karena ada Engkau Tuhan yang memampukan aku bisa Tuhan. Perlu jeri lelah. Kedua hamba Tuhan itu berjeri lelah di dalam mengembangkan talenta yang dipercayakan itu. Berupaya keras. Jadi kedua hamba itu tidak malas. Tidak ada waktu lagi bagi dia untuk membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain. Yang 5 berkata, kenapa dia harus 2? Kan harusnya bisa 5, harusnya aku yang 2, enggak. Hamba yang kedua itu tidak berkata, kok dia 5, aku kok 2. Mereka masing-masing fokus mengerjakan, mengembangkan talenta yang diberikan kepada mereka. Gak sempat dia, kok kamu ini sih, kok kamu kok ini apa bisa kasih 5? Gak sempat mereka sikut menyikut. Gak sempat dia bagaimana caranya supaya dia gak bisa mengelola talentanya yang 2 itu. Datang yang 5, aku akan cegat kamu supaya kamu gak bisa mengerjakan talentamu. Gak sempat. Karena apa? Dia fokus mengerjakan apa yang diberikan Tuhan kepada dia. Karena yang 5 punya cara di dalam mengembangkan talentanya. Yang 2 juga punya cara dalam mengembangkan talentanya. Gak sama Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Dia punya cara di dalam mengembangkan talenta yang diberikan kepadanya. Jadi gak ada waktu untuk dia saling menyikut. Karena terlalu fokus dia mengerjakan panggilan Tuhan yang diberikan kepadanya. Berbeda dengan yang 1. Harusnya ya, respon daripada yang punya talenta 1 itu ketika dilihatnya berhasil, yang 5 sama yang 2 itu dia kan harusnya tanya ya. Kamu kok bisa berhasil? Apa yang kamu lakukan? Harusnya begitu ya. Ajarin aku dong. Kok kamu bisa sih jadi kaya? Kok kamu bisa jadi langsing sih? Kok kamu bisa jadi cantik sih? Kok kamu bisa jadi pintar masak sih? Ajarin aku dong. Harusnya begitu ya. Bukan, bagaimana? Kenapa dia harus begitu? Kenapa dia bisa? Mau cari cara supaya dia nggak sampai. Nggak sempat Bapak Ibu. Karena terlalu banyak hal yang harus dikerjakan. Karena dia harus menjaga kepercayaan yang diberikan Tuhannya itu kepadanya. Jadi nggak sempat untuk memikirkan bagaimana caranya untuk menjatuhkan dia, menyikut dia, nggak sempat. Nggak ada waktunya untuk itu Bapak Ibu. Tapi yang mereka lakukan adalah fokus di dalam mengerjakan talentanya. Ada tantangan? Pasti ada. Ada masalah? Pasti ada. Ada kesulitan? Pastinya ada Bapak Ibu. Pernah gagal? Pasti. Atau hampir menyerah? Pasti ada. Gak mungkin gak ada. Kurasa dalam hidup ini gak pernah ada orang yang gak pernah putus asa. Kalau kita membaca atau bertanya-tanya, pasti ada rasa kecewanya, pasti ada dia rasa menyerah, pasti ada titik terendah yang pernah dia alami. Tapi itu nggak membuat mundur dalam Tuhan, Bapak Ibu. Mungkin kita pernah merasa, Tuhan, aku udah capek. Tuhan, aku hampir menyerah. Tuhan, aku berdoa tapi doaku lama dijawab oleh Tuhan. Tuhan, aku begini. Tuhan, tolong. Aku hampir menyerah, gak tahu lagi aku apa yang harus kukerjakan. Boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja Bapak Ibu. Tapi jangan berlama-lama. Kenapa gak boleh berlama-lama? Supaya setan jangan mengambil situasi kondisi di dalamnya. Kalau kita sudah mulai merasa lemah iman kita, mulai kita merasa haus, kosong, gak punya, rasanya kita berdoa kepada Tuhan itu kayak mentok, nggak nyampe. Cepat-cepat cari pemimpin rohani. Cepat-cepat datang, Kak, Pak, Bu, kok tolong doakan saya. Supaya kita jangan menjadi incaran setan yang empuk, Bapak Ibu.
Karena kalau kita udah menjadi incaran setan yang paling empuk, susah bangkitnya. Susah Bapak Ibu, yang ada nanti komplain kepada Tuhan, akhirnya menyangkal Tuhan. Kita nggak mau yang demikian. Kita mau adalah jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, walaupun ada banyak persoalan, ada banyak kesulitan, hampir menyerah, tetapi kiranya Tuhan menemukan kita sedang mengerjakan panggilan Tuhan di setiap kehidupan kita sampai di akhir, di ujung daripada kehidupan kita ini. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya seperti tuannya yang berkata kepada yang mempunyai 5 dan 2 itu dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nggak sampai di situ, diberikan lagi lebih banyak. Karena apa? Dia bisa mempertanggungjawabkan, dia bisa dipercaya. Dan dikatakan lagi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ini adalah perkataan yang paling indah di dalam Alkitab yang akan kita dengarkan kelak Bapak Ibu. Bukan dikatakan berapa uangmu, berapa depositomu, enggak. Perkataan yang paling indah yang harus kita dengar adalah ayat ini Bapak Ibu. Itu kita bisa berurai air mata, bisa kita menangis, merasa kita nggak mampu, nggak layak. Kenapa? Kita masuk dalam kesukaan Tuhan kita. Artinya kita masuk di dalam surganya Tuhan. Jadi jangan mau goyah ya Bapak Ibu ya. Fokus dalam panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya tahu ada banyak persoalan, ada banyak tantangan, ada banyak gesekan, tapi tetap fokus. Kalau lihat teman-temannya yang sudah mulai, dia udah nggak mulai jauh atau lemah karena ada persoalan hidup, ayo diarahkan kembali. Karena apa? Dia harus meraih mahkotanya dia. Karena mahkota kita ini masing-masing berbeda Bapak Ibu. Ciputu nggak bisa merebut mahkota saya pun nggak bisa merebut mahkotanya dia. Karena kita sudah punya tracknya masing-masing, punya talentanya masing-masing, upahnya masing-masing. Jadi kalau lihat ada teman kita, kenapa Bang, kenapa Kak, kenapa Ci, kenapa Ibu, kenapa Bapak, ada masalah, ada persoalan. Supaya apa? Supaya sama-sama kita sampai pada rencana Tuhan. Supaya nanti kita, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, ini kita dengarkan di telinga kita Bapak Ibu. Amin. Kita bersyukur ya, punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kita harus menghargai apa yang telah dikaruniakan Tuhan kepada kita. Hargai ya Bapak Ibu talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita ya. Jangan, gampang lah, bisalah. Enggak, hargai ya Pak Ibu. Kita harus sama-sama menghargai panggilan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena apa tadi? Karena kita adalah hamba yang baik dan setia. Jadi, bagi Tuhan, Tuhan tidak memuji hasil yang besar, tetapi kesetiaan dalam hal kecil maupun besar. Dalam pelayanan, pekerjaan, dan keluarga, kesetiaan adalah ukuran keberhasilan di mata Tuhan. Kesetiaan adalah ukuran keberhasilan di mata Tuhan. Bukan hebatnya dia, pengurapannya dulu luar biasa dia, tapi di pertengahan jalan dia undur. Bukan itu yang Tuhan minta, tapi kesetiaan kita Bapak Ibu. Bukan karena dulu dia hebat, wah dia bikin KKR, dia bisa menyembuhkan orang,
Dia bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, tapi di akhirnya nggak setia. Bukan itu yang Tuhan minta. Tapi yang Tuhan minta adalah kesetiaan adalah ukuran keberhasilan di mata Tuhan. Kiranya kita semua jemaat Tuhan jelang baru ini adalah orang yang setia dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Hamba yang malas akan kehilangan kepercayaan. Di ayat 26 sampai 30 dikatakan begini firman Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu, sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu yang 5. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hamba yang menyembunyikan talenta itu disebut jahat dan malas. Kenapa dibilang jahat dan malas? Karena ia takut, tidak mau berusaha, dan akhirnya kehilangan kepercayaan tuannya. Dia udah tahu ya, udah tahu tuannya itu jahat. Dia menuduh, dia berpikiran, tuanku ini jahat, aku nggak kembangkanlah talenta ini, ku tanamlah uang ini, ku tanamlah talenta ini, nggak mau aku. Nanti kalau dia kembali, aku kasih lagi, kembalikan. Padahal bukan itu yang Tuhan minta. Tuhan minta kembangkan, jangan tanam. Jangan pendam talentamu itu. Kembangkan. Tapi nggak dikembangkan Bapak Ibu. Tuhan bilang kamu jahat dan malas. Akhirnya apa? Yang ada pada dia itu diambil, dikasih kepada yang 5 itu, dianya nggak lagi mendapatkan kepercayaan. Yang para pemimpin sekuler pasti tahu itu, mengerti itu. Karena dia tidak akan mempercayakan banyak kepada karyawan yang malas. Seperti tadi saya katakan, bodohlah pemimpin itu, udah tahu malas karyawannya dikasih banyak tanggung jawab. Tapi seorang pemimpin, dia akan memberikan tanggung jawab banyak kepada hamba yang rajin dan mampu. Tidak akan diberikan kepada hamba yang malas. Karena apa? Nanti dia tanam, dikuburnya, bukannya dikerjakannya, malah dibuatnya berantakan. Sama Tuhan kita juga demikian Bapak Ibu. Orang-orang sekuler pasti tahu. Jadi Bapak Ibu, Tuhan berkata kepada kita, jangan seperti hamba yang diberi 1 talenta itu. Ia menutupi kesalahannya dengan cara menuduh tuannya tidak berbuat benar. Dia meremehkan kesempatan. Dia berpikir, dia curiga kepada pimpinannya, tuannya itu. Dia bilang, hambaku jahat. Padahal bukan seperti itu Bapak Ibu. Dan akhirnya dia tidak berbuat apa-apa. Dan yang ada pada dia pun diambil. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kiranya kita semua jemaat Tuhan jelang baru ini, ya mari kita sama-sama. Kami pun hamba-hamba Tuhan yang ada di depan ini gak sempurna Bapak Ibu. Kami pun punya kekurangan. Karena itu saling mendoakan kita. Kami hanya dikasih kepercayaan, kesempatan untuk bisa mengkoordinir semua jemaat Tuhan yang masih dipercayakan di dalam jelang baru ini. Kalaupun selalu ditanyakan, Pak, Bu, Kak, Bu, kenapa nggak datang ibadah? Atau kalau saya, Kak Surta itu kalau datang selalu mengunjungi saya. Jangan bosan ya Bapak Ibu ya. Jangan bosan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita bisa sama-sama sampai pada rencana Tuhan itu. Kami hanya dikasih tanggung jawab bukan karena kami udah hebat, bukan karena kami sudah benar, bukan karena kami itu sudah nggak punya kesalahan, atau karena kami itu sudah kuat, enggak. Kami juga pernah hampir menyerah.
ya, tapi selalu kembali dikuatkan oleh Tuhan. Minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang menguatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena Tuhan tidak mencari orang yang luar biasa, tetapi Ia menjadikan orang biasa menjadi luar biasa lewat kesetiaan. Karena itu, mari kita menjadi hamba yang baik dan setia, yang kelak akan mendengar suara Tuhan berkata, baik sekali hambaku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhanmu. Karena setiap kita, orang yang dipercayakan potensi yang berbeda-beda ini Bapak Ibu, akan dituntut sama di hadapan Tuhan. Saya pun akan dituntut, kita pun semua akan dituntut, yakni pertanggungjawaban kita. Pertanggungjawaban kita kepada talenta yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita. Karena itu, mari kita gunakan kesempatan dan kemampuan dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, supaya kita semua ditemukan Tuhan sedang mengerjakan panggilan Tuhan di setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
sampai ku